Bahkan yang lebih parahnya lagi, demi mendukung Pak Prabowo, Tuhan pun jadi bercandaan. Kalau memang nggak ada perannya, kenapa segitunya sampai memperjuangkan Gibran menjadi cawapres? Dan kita harus menemukan orang yang benar-benar bermutu untuk menjadi pemimpin kita. Ada juga tuh posenya dia menunjukkan 2 jari, dan kita lihat juga ada beberapa di TikTok beberapa konten dia yang mempromosikan pasangan 02. ASN termasuk TNI dan Polri harus bersifat netral. Halo guys, jumpa lagi di Open Your Mind. Nah, kemarin ini ada satu kejadian yang mungkin menurut saya efek dari dasmu etik yang kemarin itu. Yaitu soal pernyataan Pak Zulhas di acara Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia pada Rakernas kemarin di Semarang. Ya, Pak Zulhas bercerita bahwa katanya beliau ini mengunjungi daerah-daerah dan di sana bahkan katanya ada orang yang dalam sholat ya setelah Al-Fatihah tidak mau mengucapkan amin. Saya keliling daerah Pak Kiai Toha. Sini aman sini. Jakarta nggak ada masalah. Yang jauh-jauh ada loh yang berubah. Jadi kalau sholat maghrib baca Al-Fatihah waladolin. Ada yang diem sekarang Pak. Atau bahkan katanya ada yang pada saat tahiyat terakhir itu tidak menunjukkan 1 jari tapi 2 jari. Tahiyatul akhir kan gini. Sekarang banyak gini Pak. Ya entahlah, atau mungkin memang ini cuma bercandaan atau apapun. Tapi kalau menurut saya ini sudah overlapping, sudah kebablasan. Ya seperti yang sudah kita duga sebelumnya bahwa masalah dasmu etik kemarin ini pasti akan berdampak. Karena biar bagaimanapun ini akan jadi presiden, akan jadi contoh gitu buat Partai Gerindra khususnya dan khususnya juga pendukung-pendukung Pak Prabowo. Dan terbukti seolah-olah mereka ini jadi menomorduakan etika. Dan bahkan yang lebih parahnya lagi, demi mendukung Pak Prabowo, Tuhan pun jadi bercandaan. Ya tentunya ini sangat miris buat kita semua. Karena kita semua sama-sama tahu dan paham bahwa etika adalah segalanya. Tanpa etika, apapun yang kita lakukan akan bermasalah, baik dalam diri kita maupun untuk masyarakat. Nah, kita bisa lihat bahwa lingkup terkecil dari proses pembangunan etika ini adalah dalam keluarga. Kalau dibilang sebuah partai ini adalah implementasi dari sebuah keluarga, maka seharusnya partai ini menjadi sarana ya bagi setiap orang untuk bisa mendapatkan nilai-nilai baik di sana. Nah, ada satu pernyataan dari Pak Mahfud nih soal korupsi kemarin tentang pentingnya peran keluarga dan khususnya ibu. Bahwa katanya banyak kasus korupsi yang disebabkan oleh suami-suami yang berusaha memenuhi kebutuhan istrinya. Di sini orang menangkap bahwa tadinya ya diasumsikan seolah-olah Pak Mahfud merendahkan wanita. Dibilanglah bahwa ini masalah jadi ke isu gender, jadi seksis dan sebagainya. Padahal sebenarnya justru Pak Mahfud menekankan bahwa pentingnya peran seorang ibu, pentingnya seorang wanita dalam proses berkeluarga. Dalam sebuah keluarga, peran ibu ini akan sangat dominan. Dia akan menjadi sumber bagi anak-anak dalam rangka penerapan nilai-nilai kebaikan. Dia akan menjadi sumber bagi sang suami untuk mendapatkan motivasi dan dukungan. Jadi ketika seorang ibu berperilaku baik, punya ilmu yang baik, punya cara berkomunikasi yang baik, punya manajemen yang baik, ya manajemen finansial maupun manajemen perekonomian yang baik dalam keluarga, ini akan sangat mendukung suami dan tentunya bagaimana keluarga ini akan berkembang. Jadi afirmasi soal perempuan inilah yang ingin digaungkan oleh Pak Mahfud, bahwa perempuan ini akan menjadi kunci bagaimana nilai-nilai dibentuk dalam satu keluarga. Dan ketika keluarga itu punya nilai yang baik, maka tentunya akan berkembang kepada lingkungannya. Dan ketika lingkungan ini berkembang dengan baik, akan menjadi sebuah negara yang baik. Jadi kita lihat, perempuan ini punya peran yang sangat besar dalam pemerintahan kita. Nah, di samping itu, sebentar lagi kita akan melihat debat cawapres nih. Nah, orang berpikir bahwa cawapres ini apa sih gunanya? Wapres ini gunanya apa sih? Bahkan ada statement dari Andi Arief tuh, Bapilu Demokrat, yang mengatakan bahwa ya debat cawapres ini pepesan kosong aja kok, nggak ada gunanya juga. Ya,
Wapres ini kan nggak ada perannya. Aneh juga ya. Kalau memang nggak ada perannya, kenapa segitunya sampai memperjuangkan Gibran menjadi cawapres? Sehingga menabrak semua hal. Dari etika, undang-undang, sampai konstitusi. Nah, justru kalau menurut saya, besok ini adalah salah satu cara bagi kita untuk melihat kualitas cawapres kita yang sebenarnya. Muhaimin Iskandar, ya kita tahu dia aktivis sejak lama, pernah menjadi menteri, anggota DPR, dan kita sudah melihat banyak hal yang dikerjakan beliau. Begitu juga dengan Pak Mahfud MD. Nah, Gibran pun kalau menurut saya bukan orang yang buta terhadap debat. Dia pernah ikut debat di wali kota. Nah, saya yakin perdebatan atau acara debat cawapres ini akan sangat menarik. Karena masing-masing akan mengeluarkan semua kemampuannya, mengeluarkan semua pemahaman dan gagasan-gagasannya yang akan menjadi hal yang menarik untuk kita lihat, untuk kita cermati, dan tentunya mereka akan berusaha sebagaimana yang seharusnya, yaitu mempertahankan gagasan dan ide-ide mereka. Jadi justru memang cawapres ini adalah peran yang sangat penting. Ya, kita semua tahu bahwa posisi wapres ini bukan posisi yang sembarangan. Karena wapres ini juga punya peran penting dalam memberikan masukan-masukan terhadap kebijakan-kebijakan negara, memberikan juga arahan-arahan kepada perangkat-perangkat di bawahnya, ya, perangkat desa, memberikan masukan-masukan tentang bagaimana penggunaan anggaran dan dana. Dan yang lebih lagi, ini akan menjadi representasi dari presiden jika presiden berhalangan. Jadi wajah cawapres ini harusnya akan jadi sama dengan wajah presiden. Ya, wajah wapres harusnya mencerminkan wajah presiden dan negara kita. Jadi mutu mereka harus sama. Dan kita harus menemukan orang yang benar-benar bermutu untuk menjadi pemimpin kita. Nah, berkaitan dengan ini, banyak isu yang berkembang gitu tentang kualitas masing-masing cawapres. Tapi saya yakin semua orang punya kualitas yang baik, semua orang punya kemampuan dan kapabilitas yang seharusnya bisa kita lihat di acara debat besok. Nah, berkaitan dengan debat, kemarin juga sempat rame nih tentang munculnya wajah Mayor Dedi Indra di debat yang kemarin ini. Nah, Mayor Dedi Indra ini kan perwira TNI yang masih aktif. Meskipun pihak Mabes sudah menjelaskan kalau saat itu Pak Teddy memang sedang bertugas. Karena Pak Teddy kebetulan bertugas sebagai asprinya Pak Prabowo. Dia harus melekat dengan Pak Prabowo. Ya, nggak apa-apa. Memang harus seperti itu. Fungsi keamanan memang tidak boleh ditinggalkan. Apalagi dia asisten pribadi. Cuma mungkin yang menjadi masalah kemarin adalah ketika Pak Teddy ini menggunakan seragam pendukung Pak Prabowo. Mengenakan baju biru seperti timnya Pak Prabowo. Apalagi ada juga tuh posenya dia menunjukkan 2 jari. Dan kita lihat juga beberapa di TikTok beberapa konten dia yang mempromosikan pasangan 02. Nah, ini mungkin yang harus dievaluasi. Dan saya yakin TNI akan menjaga netralitasnya. Seperti yang kita tahu dalam undang-undang sudah ditentukan bahwa ASN termasuk TNI dan Polri harus bersifat netral. Dan Bawaslu harus bertugas sebagai pengawasnya yang menjaga netralitas juga menjaga aturan-aturan hukum terkait pemilihan kita ini. Dan saya yakin semuanya akan berusaha untuk menjalankan tugasnya, menjalankan porsinya sebaik mungkin. Jadi semoga saja kita akan bisa melihat debat cawapres besok dengan lebih proper, tanpa ada tendensi apapun. Kita tidak hanya melihat gimmick, tapi kita juga bisa melihat bagaimana kaum muda, tua, dan yang sudah dewasa bersatu dalam politik. Salam and open your mind.